biasanya yang dimaksud dengan sanad keilmuan yang jelas itu adalah kiai-kiai NU. Kalau di luar kiai NU biasanya sanad keilmuannya dipertanyakan. Biasanya seperti itu. Nah, berarti ini adalah identik dengan NU. Benarkah seperti itu? Sebenarnya sama sekali tidak, Baraya. NU itu tidak pernah kenal dengan istilah yang namanya sanad keilmuan. Mereka atau istilah itu baru muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini. Tahun 2000-an itu sudah banyak sanad keilmuannya. Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an. Baraya cek buku-buku NU yang dikarang oleh ulama-ulama NU maupun yang menjadi rujukan ulama-ulama NU. Cari, ada nggak kata-kata sanad keilmuan? Baraya nggak akan menemukannya. Ada sih sedikit yang dimaksud dengan sanad keilmuan, tapi sebenarnya bukan sanad keilmuan, tapi sanad tarekat. Jadi tarekat-tarekat ada sanadnya, biasanya sampai Ali bin Abu Thalib, tapi ada beberapa misalkan Naksabandi yang sampai ke Abu Bakar gitu. Nah, itu ada sanad torikoh gitu. Tapi nggak ada sanad keilmuan, itu nggak pernah ada ceritanya. Orang-orang NU itu nggak pernah kenal sanad keilmuan. Nah, mereka memunculkan istilah sanad keilmuan setelah tahun 2000-an itu gara-gara kemunculan Wahabi di Indonesia. Kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar, karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi, kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letter, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga gak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya? Mereka sudah pongah berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbak Hamid ngaji Jamul Jawame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil qul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal-hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati, Termas Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Basidik, kalau pakai buyut-buyut misalnya Basidik ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafaz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafaz,
Orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna diancam Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqiati ainin, karena yang wudhu itu salahnya dibasuh apa itu mata apa itu apa tungkat tumit ya, ada orang wudhu yang lupa tumitnya nggak kebasuh, karena kejadiannya seperti itu Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well, tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanyenya saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris, jadi asli katanya. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nah sama Rafa ya kebangetan. Tadi sudah 2 ya. Normalnya 2 itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nah, kepengen nyebut Gus Yusuf apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja. Gitu. Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam madzhab tasawuf itu. Kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya sih. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah, ya Allah. Tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe, waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe, aduh boe. Jadi yang wali aduh baik, karena saya itu ingin kayak orang awam, tidak sok wali-walian ya Allah ya. Lu itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar, kalau di list wali kok masukkan gosipul, berarti ya karena tawadhu tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal, banyak. Kok koyok wong parek pangeran wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an nazari misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi di dalam meripat kayak aku ini. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Jadi makanya saya itu tadi, saya itu jadi narasumber itu penting tidak penting sudah bener. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Ini Pak Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid, Mbah. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini yang manggil Mbah Hamid karena memang beliau itu sepupu mbah saya Mbah Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Nggak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota
boleh, tidak bisa. Bahwa khutbah itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin, orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising, atau banget laparnya. Itu juga gak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lalu sidang madrasah sampai guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah sampai uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya di pohon ngeten mun saya. Akhirnya kata khutban tidak sebagai khutban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fatta sa'a bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mudhamus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama ndak tahu mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok itu ya penting, marai ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'zamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'zamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknanya harus ikut ulah. Nah, kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Nah, buat terusno Allah ya ora kowe dadi wali kota. Kan? Kamu tidak bisa. Inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya
hanya berdasar terjemah atau teks, kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal, itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin ayna kisina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampean contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, wes sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus lo cuiku jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua, kayak apa nak ngising berdua. Jadi lafadz-lafadz, nah ya artinya kalau ada lafadz umum ning Quran hadis mesti ada mukhassis. Ma min amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyudhibadhatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh, kudroh hanya tata'alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama mukhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok. Tidak bisa, kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mungkin. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, ya repot. Ya ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Yus ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter kanthi ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, sekolah tak maca kitab mbon niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire sesuai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adik Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi, ngajarno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jibril. Nah, kalau mbek Mas Sama pernah sepuh Mas Sama. Jadi ini pun jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng sama. Karena kula ki mun kiai sing ma'ruf lah, terus ora usah dites. Yang ngetes itu sing latihan kiai. Kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus. Guys, setuju ya mungkin tangga sama. Nah, terus mbon saniki menculat mawon mbon mukadimah sanate Mbak Hasyim oke Mbak Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun, dia menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat, niku mun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, dia hanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu nggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan
Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Wakila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep maksudnya. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah. An Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat. Tapi beliau sahabat pas itu kecil. Sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah. Misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sanad tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid, terus koyo-koyo ilmu mus tingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan, terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nanggo syafaat cukup, tapi nanggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nanggo syafaat cekap lah, tapi nanggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampai ngertos sana. Ya kalau wasiat ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing ada kita Allah Madadiyah punya hakikat Allah dunia. Dan akhirnya sebenarnya Allah Madadiyah nanti berakhir Allah dunia. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama, ya kan? Nah, ya sekuler kan akhirnya lah ya dimulai dari Allah Madadiyah, lama-lama Allah dunia. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir takut jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim syaa bi qauli ta'ala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Nah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala malam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wadali kataklidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat itu ya kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok misalnya. Terus, cara saya gitu, nyuwun nomor WA. Jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunakan wa qumu lillahi
Konit. Ya biung ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumulillahi. Makanya kenangannya sahabat. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun. La yasuhu fiha kalamun adamiyyun. Nabi ku cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mbek Nabi. Jong iki sholat itu munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni nang mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus senang saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu, karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman itu kancane gak kata, riyen sahabat gak kata. Nah